Baik, maaf termute. Kita ulang lagi. Jadi kita mempelajari tentang VMware Sphere ya sebagai salah satu teknologi untuk virtualisasi. Teknologi virtualisasi yang merupakan cikal bakal dari teknologi-teknologi sebelumnya. Apa yang kita pelajari nanti kita belajar tentang sejarahnya dulu, kemudian apa itu VMware Sphere, bagaimana cara instalasinya, bagaimana cara pembuatan virtual mesinnya, dan lain sebagainya. Kita mulai dari sejarah. Dari sejarah sejak dimulai tahun 1998 VMware didirikan. Jadi kebayang pada tahun tersebut ya, saya kuliah tahun S1 tahun 97 di Elektro ITS, bidang studi sistem komputer. Waktu itu saya dari kabupaten tingkat 2 dan saya berasal dari sekolah istilahnya di kabupaten tersebut paling favorit itu. Dan saya berada di kelas favorit. Namun demikian, pada waktu itu ketika saya kuliah saya belum pernah menyentuh komputer istilahnya. Jadi modal saya waktu itu hanya zaman itu adalah kemampuan matematika, fisika dan lain sebagainya. Sedangkan skill komputer masih sangat jarang. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu di Indonesia masih banyak orang yang menyentuh komputer pun belum pernah gitu. Itu yang jurusan teknik ya. Apalagi mungkin jurusan yang selain itu bisa jadi juga banyak yang belum menyentuh komputer yang pada saat itu adalah PC ya, satu komputer satu sistem operasi. Namun demikian di Amerika sudah terfikirkan tahun 98 itu sudah terfikirkan bagaimana membuat virtualisasi komputer. Di mana satu komputer yang sangat besar kemudian bisa dipecah-pecah menjadi komputer yang lebih kecil sehingga jumlah berapa komputer yang kita inginkan itu bisa dibuat secara dinamis gitu. Mereka sudah terfikirkan seperti itu. Anda bayangkan betapa jauh jarak antara kita dengan mereka. Bisa jadi sekarang tahun 2022 mereka sudah memikirkan kira-kira trennya tahun 2032 itu seperti apa komputer itu. Sudah mereka pikirkan. Yang itu kita mungkin belum kepikir ya. Kira-kira 10 tahun lagi apa ya gitu. Menjangkau sendiri pikiran kita mungkin kita sulit ya, kira-kira apa yang terjadi gitu. Nah, cara yang paling mudah adalah mempelajarinya saja gitu. Mempelajari tren-tren, kemudian mempelajari produk dari sebuah perusahaan yang memang concern di bidang itu. Contoh misalkan virtualisasi berarti perusahaannya apa, penyedia jasa layanan virtualisasi. Contohnya adalah VMware. Kalau misalkan penyedia jasa layanan sekarang yang terkenal cloud computing apa? Ya salah satunya yang terkenal Amazon Web Service gitu. Jadi kita pelajari. Nah, supaya kita bisa mengejar pengetahuan itu, mempelajari tentang produk yang rilis tentang teknologi seperti itu menurut saya penting supaya lebih mudah bagi kita membayangkannya. Kalau kita mempelajari secara teknologi, secara konsep, mungkin tidak terbayang bagi kita ya, sulit untuk kita membayangkan. Tetapi kalau kita kemudian mempelajari tentang apa produk yang dihasilkan dari teknologi itu, mungkin akan lebih mudah bagi kita. Contohnya ini, kalau kita lebih fokus kepada teori virtualisasi, maka sulit bagi kita untuk membayangkan apa hasilnya gitu. Akan lebih mudah dalam melihat salah satu produknya gitu. Ini urutan tahunnya. Kemudian ini masih tahun 2020 yang saya tulis. Dia rilisnya adalah VMware vSphere 7. Apa kegunaan VMware vSphere ini? Kegunaannya ini untuk diinstal di data center ya. Untuk diinstal di center. Kalau Anda membutuhkan sistem operasi, apakah sistem operasi Windows, Linux, kemudian Mac, maka kebanyakan itu diinstal di satu komputer. Tapi kalau misalkan kita punya komputer yang data center yang besar sekali, tentu kita membutuhkan
sistem operasi yang lain, yang sekarang yang kita ketahui disebut sebagai hypervisor kemarin itu. Nah, salah satu hypervisor yang paling terkenal adalah VMware dengan produknya namanya VMware EXI atau vSphere EXI. Jadi VMware vSphere itu sama dengan EXI. Nah, apa itu VMware vSphere Hypervisor? Dikenal sebagai VMware EXI. Merupakan sistem operasi yang powerful, digunakan di data center. Ingat ya, digunakan di data center. Artinya kebutuhan dia itu untuk membangun server-server dalam skala yang besar. Jadi bukan digunakan untuk satu komputer sendiri, kemudian di atasnya diinstal Microsoft Office, bukan seperti itu. Kalau itu sistem operasi biasa seperti Windows. Tapi ini kegunaannya diinstal di data center. EXI merupakan leader untuk sistem operasi yang berdasarkan virtualisasi. Kemarin kita sudah mempelajari selain EXI kira-kira apa? Ada beberapa contoh yang lain yang itu juga gencar untuk menawarkan produknya ke masing-masing organisasi, termasuk di PENS juga ditawari. Tapi untuk produk virtualisasinya PENS ambilnya adalah yang ini, yang EXI. Untuk membayangkan apa itu EXI, kita bisa menggunakan bahwa itu diinstal di data center. Seperti apa data center? Kita coba lihat dulu ya di YouTube. Ini contoh misalkan data center ya. Coba nanti dicek di YouTube biar kita kebayang gitu. Data center itu sangat berbeda dengan PC biasa. Sebentar saya mudah-mudahan di streaming bisa ya. Hanya kalau enggak bisa hanya sekedar contoh saja. Hai, saya Askia. Ketika kita berbicara mengenai transformasi bisnis digital, internet, bahkan cloud computing, semua akan berhubungan dengan data center. Nah, kali ini kita akan berbisnis data center yang berlokasi di Business Village. Kita akan diperlihatkan. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk di data center betapa nanti kita lihat di sini. Nanti bisa dicek sendiri di YouTube ya, Bisnet contohnya misalkan. Nah, ini contoh data center di mana tempatnya tersembunyi. Kemudian ketika kita masuk, pengawalannya ketat dengan segala prosedur-prosedur di dalamnya. Coba kita nikmati ini, nggak lama kok. Selamat datang di Bisnet. Selamat pagi. Mas, untuk customer yang datang ke sini, bagaimana sih prosesnya? Untuk customer yang datang harus terdaftar pada sistem registrasi kita dan nanti akan satu visitor card dan minimal harus didampingi oleh satu facility engineer. Itu semua merupakan standar keamanan net data center. Tadi saya dari depan sana sampai dengan ke sini ada banyak gedung. Apakah semuanya gedung data center? Untuk di Bisnet Technovillage ini ada 4 gedung, Mbak. 2 gedung untuk office dan 2 gedung untuk data center. Business Data Center sudah memperoleh sertifikasi Tier 3 Design and Facility by Uptime Institute, PCI DSS, dan ISO 27001. Kita udah sampai di ruang facility monitoring data center. Di sebelah kiri kita ada layar CCTV yang dipantau langsung oleh security dan facility kita 1x24 jam. Jadi apabila ada hal-hal yang mencurigakan di dalam data center, bisa termonitoring langsung di sini. Kita juga menyediakan locker room di sini untuk penitipan barang, baik HP maupun air mineral customer, jadi bisa dikumpulkan semua di sini. Di sisi kanan kita ada ruang full monitoring data center kita, dari mulai pemantauan power, AC, UPS, genset, dan alarm yang ada di data center, sehingga
hal-hal yang terjadi di data center monitoring langsung sih. Jadi security room ini juga dikelilingi oleh partisi kaca yang mengarah langsung ke loading dock. Jadi apabila ada aktivitas keluar masuk barang itu langsung terpantau di sini langsung oleh tim security kita. Jadi kita juga menyediakan staging room. Standarnya, customer kita himbau untuk melakukan testing equipment di sini untuk memastikan perangkat mereka bekerja dengan baik sebelum terinstall di Commute Pak. Misi Pak. Permisi Pak. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira seperti itu bayangannya sebuah data center. Nah, data center itu kebanyakan hypervisornya adalah menggunakan VMware ya, VMware vSphere XI. Kelebihannya apa gitu? Kelebihannya ini lebih aman dan lain sebagainya ya. Lebih stabil. Ini promosinya dari
vSphere ya. Namun dilihat dari pengguna memang karena vSphere memang paling banyak ya. Jadi masuk akal bahwa dia punya beberapa keunggulan-keunggulan gitu. Nah, setelah satu kita paham bahwa apa itu hypervisor, kemudian virtualisasi hypervisor, VMware vSphere AXI, kita sudah tahu bahwa namanya adalah VMware AXI. Maka berikutnya adalah untuk mendalami lebih lanjut, misalkan kita ingin install ya. Jadi di sini kita lihat di sini. Dan toolsnya untuk AXI ini. Jadi kita selalu berpindah-pindah sebelumnya ini. Kalau tergantung di mana AXI-nya. Sehingga kemudian muncullah fitur baru yang disebut sebagai di sini vCenter-nya. Di mana semua AXI ini kemudian dikelola oleh vCenter-nya. Jadi dimanapun VMware-nya ini bermasalah, maka kita cukup menggunakan tools yang disebut sebagai vCenter. Tools-nya bisa diakses lewat klien, jadi tidak harus ini ada server khusus, misalkan kita tidak harus kita datang ke servernya, tapi kita bisa diakses lewat vSphere client. Nah, bisa dalam bentuk desktop, aplikasinya bisa dalam bentuk web. Itu. Nah, berarti kita lihat dulu sebagai tambahan informasi, kita lihat dulu. Lalu bagaimana cara instalasi VMware AXI-nya ya? Jadi setelah kita paham fungsi dari AXI, kita ingin tahu, lalu gimana caranya install AXI? Kita bisa cek, saya sudah buatkan ini misalkan. Oh, yang pertama adalah untuk menambah informasi ya. Apa itu sebenarnya VMware vSphere? Anda bisa cek di internet apa itu VMware vSphere. Anda bisa cek di sini, jalankan, kemudian mendengarkan itu secara lebih detail ya. Kalau secara singkatnya, VMware vSphere adalah sebuah teknologi virtualisasi yang digunakan untuk mengelola data center, kira-kira seperti itu. Produk yang terbaru adalah VMware vSphere AXI versi 7. Nggak tahu kalau sekarang ya, beberapa waktu lalu versi 7. Ini adalah overview-nya, Anda bisa klik di sini.
Oke. Kita barusan melihat cara instalasi VMware EXI sampai selesai, silahkan dicek nanti ya sendiri ya. Nah, posisinya di mana? Posisinya di sini dia. Dia nginstal di EXI-nya. Apa kegunaan selanjutnya? Kegunaannya adalah dia bisa membuat VMware 1, VMware 2, VMware 3. Jadi VMware itu virtual machine, semacam server. Misalkan di organisasi saya ingin memiliki server untuk database. Kita bisa create VMware 1. Kemudian saya ingin buat untuk email server, saya buat virtual machine satunya lagi, dan seterusnya. Jadi masing-masing aplikasi memiliki satu environment sendiri. Ya, kita bisa lakukan itu. Namun berikutnya, seiring dengan waktu, maka kebutuhan akan VMware ini menjadi besar, terutama jika dijual ya, seperti tadi Bisnet tadi. Jadi dia punya data center dan data center jual. Tentu jumlah VMware-nya ya tergantung dari jumlah customer-nya. Misalkan satu customer perusahaan bisa pesan 20 VMware misalkan. Terus nanti ada yang individu pesan 2 virtual machine dan lain sebagainya. Selain Bisnet ada juga yang terkenal Hostinger ya. Hostinger sebagai virtual private server gitu. Saya juga pesan di situ, nyoba pesan di situ. Pesan yang paling bawah ya untuk uji coba itu sekitar 2 tahun bayarnya kalau nggak salah 1.200.000 kalau nggak salah. Itu kita bisa mengaksesnya 2 tahun 24 jam. Jadi tanpa, kalau kita ingin coba-coba ya pakai server itu, diinstal ini rusak, diinstal lagi, install lagi, rusak, install lagi, terus enggak apa-apa. Nah, kita 1.200.000 dalam waktu 2 tahun. Itu salah satu. Nah, tentunya di dalamnya si hostingernya tadi atau Bisnet itu kemungkinan besar dia pasti dia menggunakan VMware vSphere XI ini. Jadi terbayang kalau misalkan Anda ingin bekerja di data center yang menjual layanan-layanan hardware seperti itu, layanan hardware, maka biasanya yang paling diperhitungkan adalah sertifikatnya, yaitu sertifikat tentang VMware EXI ini. Jadi kalau punya sertifikasinya itu bisa menginstal, bisa mengelola dan lain sebagainya, maka akan lebih mudah Anda untuk melamar sebagai engineer di data center. Ada produk yang lain, softwarenya banyak ya, ada beberapa produk yang lain. Nah, cuman saya fokus kepada kalau Anda ingin bekerja di data center yang physical. Kalau misalkan Anda ingin bekerja mengelola hardware tetapi tidak di data center, misalkan di under cloud gitu, maka Anda juga harus punya sertifikat lain yang terkait hal itu. Jadi menurut saya tidak cukup ketika kita sekolah atau kuliah ini mendapatkan ijazah saja, tapi akan lebih baik jika ditambah dengan sertifikat pada skill tersebut gitu. Nah, di sini kita menemukan untuk materi bab ini kita menemukan ada sertifikatnya VMware EXI. Silahkan dicek ya nanti di internet. Nah, kemudian setelah kita install, nah contohnya seperti ini VMware vSphere, ternyata jika jumlahnya semakin besar, maka kita kewalahan karena kita harus tahu di mana posisi servernya, gitu. Sehingga kita perlu sebuah tool untuk memanage keseluruhan. Jadi totalnya berapa ini? Misalkan ini dilihat ini. vCenter namanya adalah vCenter Server. vCenter Server bertindak sebagai administrasi secara terpusat untuk host EXI. Jadi untuk yang softwarenya menggunakan EXI. Kalau kemudian produk yang lain, kemungkinan pasti mereka juga punya vCenter sendiri-sendiri sesuai untuk produknya. Bagaimana kemampuan vCenter? vCenter bisa menangani sampai 1000 host. Ya. Jadi hostnya itu seperti ini. Host, kemudian di atasnya ada VMware. Dia bisa menangani sampai 1000 host. Kalau tidak menggunakan vCenter, maka kita harus hafal virtual machine itu ada di host yang keberapa.
ada host ke-20, maka kita login ke host yang ke 120. Kemudian ada lagi yang hostnya 500 bermasalah, maka kita out, login lagi ke situ. Terbayang betapa rumitnya. Nah, maka dengan menggunakan vCenter, maka akan terintegrasi. Mana produk yang dijual? Biasanya VMware ini kalau untuk latihan hanya 2 komputer di atas VMware-nya, ini biasanya gratis ya. Kita bisa coba-coba, tetapi juga ada kurun waktunya. Saya pernah mencoba dulu kalau nggak salah sekitar maksimal itu 60 hari. Maka vSphere-nya ini nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita sudah terlanjur punya VMware ini nggak bisa lagi diinstal lagi. Tentu hal ini tidak cocok ketika hal tersebut digunakan untuk bisnis ya, karena nggak mungkin ketika klien sudah punya VMware kemudian disuruh install lagi, padahal mereka sudah melakukan konfigurasi. Nah, makanya harus license. License itu yang berbayar. Jadi kita membayar license dari produk ini menggunakan, kemudian ada license-nya. Kemudian yang mengoperasikannya untuk perusahaan-perusahaan tertentu dan ke depan itu mestinya juga tidak sembarangan, maka dibuktikan dengan sertifikasi tersebut. Sertifikasinya ya vSphere EXI. Itu. Jadi ketika kita ingin bekerja misalkan, kebetulan kita di perusahaannya punya seperti ini, penanganan server yang sangat banyak, maka kita butuh sertifikat. Lalu vCenter untuk bisa menangani berapa jumlah VMware-nya di virtual mesinnya disebutkan ada sampai 10.000 virtual mesin untuk satu vCenter-nya. Nanti kalau lebih dari situ berarti dia install lagi vCenter-nya untuk yang lainnya dan seterusnya. 10.000 virtual mesin. Anda bayangkan, sangat banyak sekali, sangat besar. Karena data center sekelas data center ya. Jadi yang kita butuhkan adalah install vCenter ya. EXI kita sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah install vCenter ya. Jadi kalau sebelumnya kita install EXI, kemudian berikutnya adalah install vCenter. Kita lihat di sini ada contohnya. Nah ini ya, jadi softwarenya vCenter Server versi 7.0.
Kita percepat ya. Nah, ini nanti silakan dicek sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tahapannya mulai dari awal adalah kita mengenal teknologi virtualisasi yang kemarin, kemudian perusahaan penyedia jasa layanan virtualisasi adalah VMware, kemudian VMware memiliki produk untuk sekelas server, sekelas data center namanya VMware vSphere EXI. Ya. Kemudian kita belajar bagaimana cara instalasinya. Kemudian kita mengenal bahwa jika hanya menggunakan VMware EXI, maka virtual mesin yang di-create di atasnya itu terbatas jumlahnya. Maka jika VMware-nya terlalu besar, maka kita membutuhkan tools yang lain yang disebut sebagai vCenter Server, karena dia memiliki kemampuan yang lebih dalam hal mengelolanya. Kemudian kita tadi belajar bagaimana cara menginstal vCenter. Jadi kemudian rangkaian pengetahuan ini itu ketika kita harus membuktikan, maka itu idealnya disertai dengan sertifikasi. Jadi di Indonesia di sini juga ada satu perusahaan yang spesifik untuk memberi pelatihan bagaimana teknis dari pengelolaan ini tadi data centernya menggunakan vCenter. Ada satu lembaga seperti itu, kemudian dan juga disiapkan untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian setelah kita menginstal vSphere, maka kemampuannya sangat banyak vSphere. Tidak hanya kemampuannya ditunjukkan dari sini bahwa dia hanya meng-create virtual mesin saja, tetapi selain itu dia juga punya kemampuannya. Kita salah satu yang paling menonjol memang dia mampu meng-create VMware virtual mesinnya tadi ya, ini. Nah, kita cek di YouTube lagi, sudah saya siapkan. Ini adalah contoh bagaimana how to create new virtual machine di VMware EXI. Jadi ini ada contoh, nanti silakan dicek sendiri ya, bagaimana mudahnya membuat virtual machine di atas platformnya VMware EXI. Nah, selain itu juga ada banyak fitur-fitur yang dimiliki oleh EXI yang kita nggak pelajari secara keseluruhan ya. Cuman beberapa saja saya ambil. Contohnya adalah vMotion, atau di sini adalah storage vMotion. Storage vMotion itu storage adalah penyimpanan, jadi penyimpanan yang bisa dipindahkan secara live gitu. Jadi data misalkan gambarnya, nah misalkan ini. Jadi datanya misalkan ada di sini ya. Tentu storage-nya ini adalah sistem yang file server ya, yang bisa diakses oleh banyak komputer. Jadi data yang ada di salah satu tempat itu bisa dipindah ke tempat lain dalam real time, secara real time. Biasanya ada istilahnya NFS, ada name file sharing kalau nggak salah. Jadi artinya adalah storage yang bisa diakses oleh banyak instance atau banyak server gitu. Nah, ini disebut sebagai storage vMotion. Kemudian high availability, kita nanti akan pelajari khusus high availability di modul ke-6 atau nggak salah. Jadi high availability adalah sebuah konsep di mana ketika kita membangun sebuah aplikasi itu
dibangun secara redundant, jadi minimal ada di dua tempat. Kegunaannya adalah jika salah satu aplikasi tersebut bermasalah, maka operasional tetap jalan karena masih ada satu yang berjalan. Jadi contoh gampangnya adalah ketika kita masuk kafe, kemudian ada kasirnya. Kasirnya harus minimal 2, redundancy, minimal 2. Jika ada 2, maka dia disebut sebagai dia menyediakan unsur ketersediaannya tinggi, atau terminologinya biasanya adalah high availability ini. Karena ada 2. Begitu satu kasirnya ada keperluan, maka masih ada satu kasir lagi. Tidak boleh dua-duanya off. Begitu satu keluar, harus ada temannya satunya lagi mengganti. Jadi secepatnya minimal 2 gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya, contoh distribusi arsitekturnya. Jadi secara arsitektur seperti ini. Kita punya hardware yang sangat besar ya, hardware yang sangat besar, kemudian dijadikan satu supaya bisa berkomunikasi, kemudian contohnya ini misalkan hardware-nya, kemudian dijadikan satu, kemudian di masing-masing hardware ini diinstal VMware EXI tadi, kemudian dia bisa di atasnya diinstal VMware virtual machine. Kemudian supaya virtual machine ini bisa dikelola, maka kita membutuhkan vCenter supaya bisa mengelola semuanya. Akhirnya ini tadi virtual machine gitu. Jadi ini kelasnya adalah data center ya. Jadi tidak mungkin misalkan nanti ketika di data center kita install seperti komputer biasa, enggak. Jadi modelnya dia adalah hypervisor. Kemarin kita sudah mempelajari apa beda tradisional dengan menggunakan hypervisor. Kira-kira seperti itu. Ini lebih detailnya vCenter. vCenter adalah aplikasi manajemen terpusat yang memungkinkan kita mengelola virtual machine dan host EXI secara terpusat. Kemudian vCenter memiliki fitur-fitur misalkan cluster, artinya beberapa komputer dijadikan satu. Jadi bekerjanya berkelompok ya, satu kelompok sehingga menjadi lebih cepat. Kenapa dibutuhkan cluster? Karena supaya pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Apa contoh aplikasi yang servernya itu harus cluster gitu? Nanti Anda akan mendapati salah satu aplikasinya namanya adalah data warehouse gitu. Jadi secara konsep data warehouse itu menganalisis suatu data yang sangat besar sekali. Nah, untuk menganalisis data yang sangat besar dalam waktu yang sangat cepat, maka tidak dimungkinkan dikerjakan satu komputer sendiri. Maka komputernya harus banyak gitu. Nah, supaya bisa bekerja sama secara sinkron, maka komputer yang banyak itu tadi harus dijadikan cluster. Nah, EXI ini, vCenter ini, ya, VMware EXI secara keseluruhan itu mampu melakukan klasterisasi server. Dalam hal ini produknya vCenter itu. vCenter merupakan salah satu produknya vSphere EXI ya, salah satu produknya. Jadi kalau misalkan kita beli EXI tanpa vCenter bisa juga gitu. Setahu saya boleh gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan vCenter tentu akan lebih meringankan pekerjaan si adminnya. Karena semua bisa dikontrol dari vCenter. Gimana cara installnya? Bla 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 ada di sini ya. Cek semuanya di YouTube. Ini sudah semuanya. Sepertinya sudah saya sampaikan semuanya ya. Bagaimana instalasinya. Nah, ini contohnya ya juga. Ini host. Jadi host ya. Di atas host ada virtual machine. Bagaimana cara mengelola semua virtual machine? Bisa lewat hostnya saja. Jadi vSphere client ini nembak ke hostnya langsung. Tapi satu persatu ya. Nah, ini repotnya satu persatu. Atau lewat server ini yaitu vCenter-nya supaya dia bisa mengelola semuanya. Sama seperti yang di data center. Kalau ada keluhan tentu dia mendeteksinya langsung lewat satu pintu, kemudian dia baru masuk ke main. Tidak keluar masuk pintu yang lain. Rangkuman yang kita pelajari hari ini adalah kita mempelajari tentang
VMware sebagai sebuah perusahaan provider virtualisasi. Salah satu produknya adalah vSphere EXI. Kemudian kita mempelajari tentang kelebihan-kelebihan EXI, bagaimana cara instalasi EXI, kemudian ada tools EXI yang digunakan untuk mengelola semua virtual machine yang ada di atasnya, yaitu vCenter namanya. Kemudian kita belajar bagaimana cara menginstal vCenter. Mungkin sampai di sini saya pikir sudah cukup ya informasinya. Nanti kalau misalkan ada kegiatan yang terkait dengan data center, paling tidak Anda sudah tahu gitu. Dalam mindsetnya itu secara general seperti ini. Kalau misalkan produknya selain vSphere EXI, ya enggak masalah. Yang penting Anda sudah bisa menduga bahwa di situ pasti ada vCenter-nya yang digunakan untuk mengelolanya. vCenter digunakan untuk apa? Mempunyai beberapa kelebihan yang ini tadi ya, yang seperti ini. Dan itu pasti mirip dengan produk-produk hypervisor yang lainnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah tanya jawab. Saya stop dulu. Kita kembali ke tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan ada pertanyaan. Bisa open mic biar enak ngobrolnya, dengar suaranya. Ya, Vi, silakan. Halo, sih. Oke, silakan. Saya mau tanya, Pak. Misal saya kan mau membeli sebuah VPS gitu. Nah, itu apa langkah selanjutnya itu bagaimana, Pak? Terus kalau ini kayak semacam pertanyaan awam, itu lebih tepatnya VPS itu apa? Lalu bisa dibuat apa saja? Sudah. Sudah. Ya, VPS itu seperti komputer ya, sebuah komputer yang Anda sewa. Sekarang setelah disewa, satu komputer itu digunakan buat apa? Misal, saya punya sebuah website, saya ingin website itu tampil 24 jam selama 2 tahun gitu. Nah, saya bisa membuat aplikasi ya. Kemudian aplikasinya saya taruh di VPS tersebut supaya VPS tersebut yang hidup selama 2 tahun gitu. Jadi kita nggak membebani komputer kita, jadi komputer kita hanya untuk production, bikin saja, setelah selesai kemudian ditaruh di situ sebagai display supaya aplikasi kita bisa dilihat lewat internet. Kalau bedanya sama seperti kayak hostinger yang buat ngupload yang buat ngupload website gitu gimana, Pak? Ya. Itu bedanya apa? Kalau misalkan gini, kamu punya produk misalkan, saya umpamakan kamu punya produknya itu kue donat gitu misalkan ya. Kalau gimana cara memasarkan donat kamu? Ya, donat bikin di rumah. Maka supaya donat ini dikenal orang, maka kita titipkan donat kita ke toko-toko. Nah, toko-toko itu memberi jasa layanan meja-meja misalkan. Jadi per meja bayar setiap hari misalkan bayarnya 10.000. Silahkan naruh pakailah meja saya ini untuk jualan. Kamu datang ke rumah bawa donat banyak, taruh di meja itu, bayar 10.000 per hari. Terus kamu bisa jualan. Itu semacam hosting tadi.
Jadi kamu punya produk web, terus ini web saya ini ingin saya tampilkan ini, maka kamu bisa naruh di meja tersebut ya, naruh di hosting tersebut, bayarnya sekian, misalkan 2.000 per hari misalkan itu hosting. Kalau VPS, kamu itu seakan-akan sewa tokonya. Jadi sewa tokonya, bukan hanya sewa mejanya saja. Nah, di toko itu kemudian kamu jual macam-macam ya terserah kamu. Jadi space toko ini misalkan 3 kali 4 meter. Maka di situ kamu bikin ada 4 meja, 3 meja, kamu jualan apa saja terserah kamu karena kamu sudah sewa seperti itu. Kira-kira gampangnya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Gitu ya. Jadi web hosting tentu lebih murah sewanya karena dia kalau makanan tadi ya hanya mejanya saja. Tidak boleh kamu lihat ke dalamnya. Jadi bisa saja kayak ada orang pebisnis itu dia sewa toko. Nah, kemudian tokonya itu dia pasang meja kemudian dia jual. Tentu harapannya sewa dari masing-masing meja yang dia sewakan tadi itu lebih besar daripada dia sewa toko. Sehingga dia untung. Tuh. Ada yang lainnya silahkan. Jadi pelajaran ini pelajaran konsep ya. Jadi tidak ada praktikumnya tetapi supaya nalar kita, pemahaman kita, konsep kita itu jauh ke depan. Karena kalau semua serba technical, install Debian itu misalkan butuh 1 jam misalkan, habis waktunya untuk 1 jam. Tapi kalau kita belajar konsep, maka kita akan menjangkau dengan lebih luas dan lebih cepat. Terus kemudian di waktu lain teknikalnya Anda bisa melihat sendiri di YouTube-nya. Karena teknologi di IT sangat banyak dan itu tidak mungkin kalau dipraktekkan semuanya dan juga tidak efektif karena kita tidak tahu di mana teknologi yang kita butuhkan ya. Nah, bisa jadi yang kita pelajari tidak sesuai yang kita praktikumnya. Nah, tapi kita perlu banyak teknologi yang kita kuasai, kita mengerti, kita pahami. Oke, silahkan yang lain. Permisi Pak, boleh bertanya? Silahkan. Kalau bedanya VPS sama RDP itu apa Pak ya? RDP? Iya Pak. Remote Desktop Protocol? Iya. Kalau VPS itu, tadi saya lanjutkan analoginya. Kalau VPS itu adalah toko, ya, web hosting itu adalah sewa meja di toko tersebut. Kalau RDS itu adalah cara supaya bagaimana cara makanan kita, donat itu bisa nyampe ke toko tersebut. Jadi itu adalah alat transportasi ke toko tersebut. Apakah lewat motor ya? Apakah lewat mobil, apakah diambil lewat truk, lewat bis, lewat kendaraan, itu adalah protokolnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau remote desktop protokol ya berarti sebuah protokol yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi secara remote dari satu tempat ke tempat yang lain. Protokolnya apa? Macam-macam itu ya. Protokol itu jalur. Gitu kira-kira. Jalur komunikasi ya, jalur komunikasi. Cukup atau kurang? Silahkan, boleh dilanjutkan. Oke, yang lainnya?
pekan pertama kita sudah mempelajari tentang jaringan komputer, teknologi informasi secara umum. Nanti videonya saya upload juga di etol. Kemudian pekan kedua kita mempelajari tentang virtualisasi, konsep virtualisasi. Kemudian pekan ketiga hari ini kita mempelajari tentang provider, penyedia atau perusahaan yang menyediakan software, pengembang software virtualisasi. Kemudian pekan keempat kalau nggak salah kita masuk ke teknologi cloud computing. Jadi begitu ada teknologi virtualisasi, kemudian bermuncullah ide-ide yang lain. Salah satunya adalah cloud computing. Jadi sehingga cloud computing tidak akan muncul kalau tidak ada teknologi virtualisasi. Konsepnya virtualisasi tidak akan, cloud computing juga tidak akan muncul kalau tidak ada perusahaan yang kemudian mengimprove konsep virtualisasi tadi menjadi sebuah produk. Kemudian baru cloud computing memanfaatkan produk virtualisasi tersebut. Jadi meningkat gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ada info ya. Untuk nanti jam 2 itu, jam 1 atau jam 2 kan nggak salah, nanti saya infokan di grup, itu ada webinar terkait dengan metode agile ya, dari narasumbernya dari luar pens ya, praktisi gitu. Nah, agile ini adalah salah satu konsep untuk membangun aplikasi. Kalau di mata kuliah saya bilang teknologinya, artinya lebih banyak mungkin ke hardware-nya. Sedangkan metode agile ini adalah suatu paradigma bagaimana cara membangun sebuah software. Jadi saya harapkan kalau misalkan Anda sekalian itu punya waktu, tolong nanti ikut didengarkan. Karena konsep ya, ada konsep membangun software agile. Paling nggak pernah dengar gitu loh. Gitu kira-kira. Nanti informasinya saya kirimkan di grup ya. Bagi yang ada waktu, tolong ikuti ya, karena itu menambah wawasan. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, waktunya bisa Anda gunakan untuk mengulang video tadi ya. Jadi coba dicek, masih ada sekitar setengah jam. Satu adalah tentang tentang instalasi VMware vSphere Xi. Coba dilihat di YouTube bagaimana cara instalasinya setelah Anda paham itu fungsinya. Kemudian setelah itu bagaimana cara penggunaan VMware Xi, dan kemudian cara penggunaan vCenter-nya, instalasinya dan penggunaannya. Dua hal itu tolong dilihat di YouTube untuk waktu ini, untuk memberikan ya wawasan ya tentang apa teknologi virtualisasi secara real. Oke, dilakukan ya. Untuk sesi tatap mukanya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya update nanti videonya. Kalau berhasil nanti saya upload ya. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Sekian. Kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.